warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Vega TV dimanapun berada, yang ada di Samarinda, Kutai Timur maupun di Kutai Kartanegara. Berjumpa kembali bersama saya Rahmatalita di program Bincang Parlemen. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Dewan yang sebelumnya 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu kayaknya ya, itu pernah menjabat dan saat ini kembali duduk lagi di kursi panas DPRD Kota Puntang. Siapa lagi kalau bukan Bapak Ubaya Bengawan. Siapa yang nggak kenal dengan beliau tentunya ya. Baik, sebelum kita ngobrol panjang, kita sapa dulu beliau dan minta menceritakan dulu ya bagaimana profilnya sebelum tadinya kan sudah duduk nih ya, setelah kembali duduk lagi ini apakah ada perbedaan seperti itu ya. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Bapak Ubaya, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik ya Pak ya. Baik Pak, setelah sekian lama ya jabatan sebagai anggota DPRD itu terlepas 5 tahun yang lalu gitu ya Pak ya. Setelah dilantik ini seperti apa perasaannya Pak? Ya biasa saja. Kita ikuti irama dulu karena ini kan belum sampai 2 minggu. Kita dilantik 15 Agustus ya. Artinya kita masih lihat alat kelengkapan juga belum. Ini pembahasan tapi melalui kasus. Kita cermati seperti itu. Oke, baik. Saat itu Bapak kenapa memilih untuk kembali bertarung setelah awalnya ya sudah istirahat sejenak ya dari hiruk pikuk aspirasi masyarakat, seperti apa Pak? Apakah memang panggilan dari warga Bapak atau memang dari pribadi sendiri? Ya, sebenarnya kalau mau berhitung ini takdir yang mengantar saya ke sini. Sejak 2019 ketika saya tidak terpilih, saat itu sebenarnya saya ingin istirahat dari ini. Saya sempat menjadi komisaris atau dewan pengawas di RSUD selama setahun. Di situ kembali ke DPRD ini sebagai tim pakar pimpinan DPRD. Itu saya mengikutinya sudah enjoy dengan partisipu dengan pekerjaan itu. Tetapi panggilan ada 2 faktor yang membuat saya maju. Pertama, dorongan dari Ketua DPRD sekaligus Ketua DPD Golkar di Pais Nasdem yang meminta saya jadi caleg. Itu faktor pertama. Yang kedua, dorongan dari sebagian masyarakat yang menginginkan saya kembali. Itu pertama. Kalau dari diri Bapak Ubaya sendiri seperti apa? Apakah memang ya siap nggak siap harus tetap maju gitu? Sebenarnya itu yang saya bilang, takdir yang mengantarkan saya ke sini. Karena sebenarnya 3 kali saya menghadap ke ketua untuk tidak mencalonkan lagi. Pertama itu awal-awalnya saya bilang saya tidak maju. Terutama yang saya pikirkan itu faktor finansial. Tetapi dorongan dari Pak Ketua tetap maju. Pada ujungnya itu saat pilihan antara tetap tim pakar di DPRD, pimpinan DPRD atau maju caleg. Dulu dia dihadapkan pilihan. Kalau mau maju jadi caleg harus melepaskan tim pakar. Saya menghadap lagi sama ketua, saya mundur aja dari caleg. Beliau tetap mendorong harus.
Dari situlah kesimpulannya di Juli 2023 saya harus dihadapkan pada pilihan itu dengan dorongan juga dari sebagian konstituen dan masyarakat. Akhirnya saya ikuti keinginan itu untuk tetap maju. Oke, berarti kalau bisa saya bilang dari diri pribadi Pak Upaya sendiri belum siap ya saat itu, atau seperti apa? Karena kan memang kita ketahui dari Bapak bicara tadi lebih ke dorongan dari ketua sama masyarakat, seperti apa? Ya bukan siap tidak siap, saya merasa menjalani kehidupan itu dengan yang ada saat itu ya sudah merasa, saya sudah enjoy, lebih merasa tenang. Tetapi tantangan juga kita ketika beberapa hal atau beberapa kegiatan yang kita dulu perjuangkan saat DPRD itu terkendala, artinya di bawah 5 tahun ini tidak terrealisasi. Itu juga yang wah kalau begitu ayo mencoba lagi untuk salah satunya misalnya masalah Jargas. Di bawah kami itu bersama wali kota itu dan ini bisa kita memperjuangkan di pusat, akhirnya ada realisasi 10.000 satu rumah. Nah ini di 5 tahun terakhir ini kan tidak ada. Nah ini waktu itu mendorong, apalagi tingginya animo masyarakat untuk mendapatkan Jargas itu sekarang sangat tinggi. Nah di tengah upaya itu, ini keterkendala, artinya belum. Ini mengundang juga perasaan. Yang kedua soal Buntang itu sebenarnya masuk kategori krisis air. Krisis air. Kita kan mengandalkan air botang. Sehingga ini kan perlu perjuangan untuk mendapatkan bahan baku air permukaan. Dulu itu misalnya waktu zaman saya ada beberapa alternatif yang sudah kita garap, itu diantaranya bendungan Marakayu. Itu kalau itu terrealisasi itu bisa menyuplai air baku ke Bontang itu sekitar 110 liter per detik. Kemudian dulu ada Bendali Sukarahmat. Nah, kalau Bendali Sukarahmat itu kita jadi bendung itu sekitar 360 liter per detik. Nah, artinya bisa menjadi solusi bagi masyarakat Bontang dalam hal air bersih, PDAM melalui air permukaan. Itu selama ini tidak ada gaung perjuangannya untuk itu. Akhirnya ini juga mengundang rasa terpanggil, karena saya dipercaya lagi ini bisa melanjutkan ini. Oke, baik. Kalau menurut Pak Upaya sendiri, dua pokok pikiran yang memang akan diperjuangkan sama Pak Upaya ini sebelumnya seperti apa? Apakah memang dari Pak Upaya sendiri tidak menitipkan dua pokok pikiran itu sendiri kepada dewan-dewan yang kemarin, atau seperti apa? Atau terabaikan saja? Nah, saya itu kan gini, setiap pekerjaan itu di daerah itu kan menjadi sebuah laporan. Nah, saya kira terdokumentasi di dalam di DPRD ini soal apa yang sudah dan apa yang telah dilakukan oleh DPRD periode sebelumnya. Saya kira saya tidak bisa menjawab entah kenapa atau apa kalimat teman-teman itu juga sudah memperjuangkan. Saya tidak paham itu. Tetapi yang pasti selama 5 tahun ini belum ada solusi soal air permukaan, termasuk belum ada realisasi sambungan Jargas. Ya, artinya masih yang lama-lama. Apakah mereka berjuang atau tidak? Saya tidak tahu. Iya, karena saya juga belum terpasang dengan Mas. Oke, baik. Sebenarnya dua pokok pikiran itu sebagai motivasi juga ya dari Pak Upaya untuk ayo maju lagi gitu ya. Ya, juga banyaknya aspirasi masyarakat, misalnya dalam hal pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, banyak juga yang
kadang datang masyarakat ke rumah. Nah, ketika kita tidak bisa berada pada lembaga atau kekuasaan, sebagian itu tidak bisa kita perjuangkan. Nah, itu juga bagian memanggil terpanggil rasanya itu ingin berbuat lebih banyak bermanfaat bagi masyarakat. Karena kalau kita punya kekuasaan, insya Allah lebih banyak bermanfaat kepada masyarakat. Betul, karena memang Pak Ubaya sudah pernah merasakan itu ya. Gitu. Baik, kalau di perjuangan 5 tahun ke depan ini Pak, sampai akhirnya bisa terlantik ini, seorang Pak Ubaya sebenarnya ada nggak di balik sosok Pak Ubaya ada yang menjadi tokoh benar-benar mensupport Pak Ubaya sampai akhirnya jadi duduk di Dewan? Ya kalau mau menyebutkan terlalu banyak pihak yang biasa. Ya terutama ya pasti di dalam keluarga yang bisa diabaikan dari keluarga, persahabatan, dan ya ini sangat terlalu banyak orang biasa kepada saya. Tapi kalau berbicara keluarga saat itu melihat Bapak kan juga sudah kemarin ingin istirahat gitu dan akhirnya memutuskan kembali untuk kembali duduk. Seperti apa Pak keluarga? Kalau anak-anak banyak yang tidak mendorong. Yang mendorong? Ya berhenti aja sudah Pak. Ini banyak. Tapi ya itu setelah kita musyawarah, kita minta pendapat, akhirnya mengiyakan juga ya silakan. Ya kan? Ya. Oke, baik. Setelah menjadi anggota Dewan akhirnya ini Pak, apa yang terbayang? Karena kan memang regulasi ataupun peraturan kan fleksibel ya Pak, dinamis. Apa yang ada di benak Pak Ubaya ini nanti setelah duduk saya ingin apa? Gitu. Ya ini begini. Di awal ini tentu saya belajar dulu. Bukan belajar apa dalam arti mencermati dulu, terutama berbagai regulasi. Tapi yang jadi persoalan kita adalah bagaimana dana yang APBD Bontang yang demikian besar itu bisa betul-betul menyentuh kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Harus diakui bahwa ada beberapa hal di Bontang itu yang menjadi pokok perhatian. Salah satu misalnya kalau kita baca teman-teman merilis itu angka pengangguran tinggi, kemudian angka stunting tinggi, artinya beberapa sementara dana ini kan cukup besar di 3,3. Artinya kita akan mendorong pemerintah siapapun itu untuk bisa memaksimalkan mungkin dari perencanaan anggaran, kemudian program kegiatan bagaimana itu lebih menyentuh terhadap kepentingan masyarakat itu, sehingga masyarakat merasakan manfaat dari dana yang demikian besar. Baik, kalau Pak Ubaya melihat dengan dana yang cukup besar ini dan Bapak menyoroti untuk pengangguran dan juga stunting kan ya, Pak Ubaya melihatnya seperti apa saat ini? Apakah memang masih banyak dengan program-program pemerintah yang sudah berjalan ini, 2 poin itu masih belum terlihat ininya seperti apa? Kalau dulu ya saya di waktu tahun 2000 periode 2014-2019 itu kita telah membuat perda kemudahan bagi investor. Ya, artinya bagaimana menarik investor itu dengan memberikan pelayanan yang mudah, pemerintah memberikan pelayanan yang semudah mungkin sehingga banyak investor yang masuk ke Bontang. Salah satu solusi mengatasi pengangguran itu adalah bagaimana investor itu dari luar ke Bontang. Nah, kita berharap tahun-tahun berikutnya itu misalnya bukan hanya pemerintah tetapi bekerjasama dengan perusahaan besar, ramah ini Pupuk Altim, PT Badak dan sebagainya, bagaimana membuka keran ini sehingga investor itu banyak. Nah, dengan datangnya investor yang banyak itu tentu
pengangguran akan secara pelan-pelan kita atasi. Saya kira itu. Demikian juga dengan anggaran yang dengan besar. Ketika misalnya besar, bagaimana pemberdayaan dari UMKM, bagaimana pemberdayaan dari sisi pariwisata dan sebagainya, sehingga ini berdampak kepada kegiatan masyarakat yang demikian banyak. Tentu dengan mobilitas tinggi itu akan melahirkan pendapatan yang meningkat juga. Akhirnya bisa diatasi pengangguran secara pelan-pelan. Oke, baik. Itu menurut opini pandangan seorang Pak Ubaya melihat pengangguran yang saat itu sudah diperjuangkan ya sama Pak Ubaya di periode saat itu. Nah, saat ini kan Pak Ubaya masih menyoroti itu ya. Nah, itu bagaimana? Apakah dari pemerintah sendiri mencari jalan keluar hal itu belum maksimal gitu Pak? Ya, saya bukan kategori dalam kasus memponis, tetapi yang pasti dari BPS itu menunjukkan data itu, ya kan? Nah, kita kan melihat data dari yang dirilis BPS itu sekian, kemudian saat PJ Gubernur Kepuntang yang dibaca teman-teman sekian. Artinya ini pekerjaan bersama. Bukan hanya pemerintah, tetapi DPRD juga sebagai lembaga. Kan di Undang-Undang 23 itu pemerintah daerah itu adalah wali kota dan DPRD. Sehingga bisa bersinergi. Daerah ini, kota ini tidak bisa dibangun dengan satu kekuatan saja, tetapi ada sinergi semua pihak, baik itu pemerintah maupun dengan DPRD. Dulu misalnya yang kami lakukan itu bersama-sama. Misalnya dulu Bunda Nini wali kota, saya masih ingat dana PPJ itu menjadi tunggakan dan pajak air bawah tanah yang demikian tinggi itu sekitar 5 tahun tidak terbayar 30 sekian M. Dengan kerjasama sinergi yang baik bekerjasama dengan pemerintah, kita jalan bersama-sama kita terbayarkan. Itu artinya memang kita harus bersama-sama membangun kekompakan antara DPRD dengan pemerintah itu harus dialih dan tentu dukungan dari masyarakat dan seluruh stakeholder di Bontang ini. Oke, baik Pak Ubaya. Kalau saya bertanya setelah akhirnya duduk ini, apa yang menjadi fokus seorang Pak Ubaya setelah nanti sudah mendapat pokok pikiran itu tadi sendiri dari masyarakat dan aspirasi masyarakat, apa yang akan diutamakan terlebih dahulu? Ya banyak PR itu banyak. Yang jelas setelah alat kelengkapan ini di Dewan terbentuk, kita akan mulai bekerja, misalnya soal kemacetan. Yang biasa itu misalnya pagi-pagi bisa macet di sepanjang jalan juga, jalan apa namanya itu di kilometer 6 ya? Ya itu mungkin perlu ada solusi lain, misalnya jalan lingkar, terutama di daerah Yabis itu. Iya, betul. Nah itu perlu diatasi secepatnya. Kalau bukan APBD mungkin boleh bekerja sama dengan perusahaan untuk bersama-sama memikirkan itu, kan? Sama misalnya solusi soal jalan buntu, jalan utamanya mau seperti apa, itu mendesak kita lakukan. Banyak hal yang perlu kita lakukan, tetapi ini memang menunggu alat kelengkapan. Kalau sudah alat kelengkapan jadi, maka saya yakin teman-teman ini, aku yakin ini teman-teman yang terpilih saat ini merupakan orang pilihan yang di samping sebagai aktivis, mereka orang-orang profesional yang selama ini memang SDM-nya bagus-bagus. Ya. Akhirnya menurut saya bisa mewarnai dan bisa bekerja sama mendorong pemerintah untuk bersama-sama bagaimana membangun kesejahteraan masyarakat.
Oke. Oh ya, kalau setelah banyaknya masyarakat yang mempercayakan Pak Ubaya duduk kembali, itu buat Pak Ubaya sendiri itu suatu tanggung jawab atau hadiah tersendiri karena ya saya dipilih, berarti ya itu sudah urusan saya gitu. Sebenarnya tanggung jawab amanah yang kalau kita kelari ke amanah, setiap amanah dipertemukan. Sehingga ini kita harus membalas dengan sebuah karya-karya yang nyata yang bisa kita lakukan. Tentu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dan juga memperhatikan regulasi. Memungkinkan enggak, bisa enggak dibolehkan enggak, dan sebagainya. Ya, berarti sebuah tanggung jawab buat Pak Ubaya, dan itu buat Pak Ubaya berat enggak Pak? Semua kan juga pasti. Karena gini, dari sekian masyarakat Bontang itu untuk memuaskan itu kan berbeda-beda. Ya. Nah, tentu saja berat, tidak mungkin kita bisa mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat. Apalagi kalau sudah lari ini ke pribadi-pribadi. Betul. Tidak mungkin. Nah, tetapi kita akan berjuang bagaimana pada tataran kelembagaan untuk terutama itu tadi mengatasi, membantu bersama-sama, bukan membantu ya bersama-sama pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Target utama dari Pak Ubaya sendiri Pak, apa yang ingin dicapai dengan duduknya kembali? Nggak ada sih target-target tertentu. Ya yang jelas dengan profesi atau apa tanggung jawab kita miliki, bagaimana bermanfaat bagi banyak orang. Itu aja sih. Dengan yang kita kekuatan, kemampuan dan tanggung jawab yang diberikan, yang paling saya pikirkan bagaimana bermanfaat bagi banyak orang. Itu aja. Baik, kalau saya flashback ke belakang nih, ya kan 5 tahun yang lalu juga berjuang kembali kan Pak, cuman akhirnya tidak bisa duduk, dan akhirnya sekarang mungkin bisa diceritakan ke masyarakat saat itu apa sih yang membuat Pak Ubaya kok lengah akhirnya ya sudah istirahat dulu 5 tahun ini. Jadi ini saya percaya betul yang namanya takdir. Artinya dulu itu bukan hanya karena tetapi dengan kekuatan. Ya saya percaya sebagai orang Islam, saya percaya bahwa ada kekuatan di balik itu ya Allah. Saya gini, 2019 kemarin suara saya banyak. 1.400 lebih, belum ada yang terlalu besar suara. Saya masih dalam kategori yang bisa duduk. Tapi di partai saya suara dari bawah tidak mendukung. Nah, menjadi tantangan lagi kok saya tidak gugurkan. Ya. Di hari ini kan kelas berat, kalau tinggi ini kelas berat. Iya, itu seperti apa? Kalau di sepak bola grup neraka. Jadi kita coba menghadapi sesuatu tantangan baru yang tadinya tidak ada saingan, kita cari yang lebih kuat saingan. Ya, akhirnya ya terpilih. Banyak memang misteri itu menurut saya misteri sebuah jabatan itu atau amanah itu adalah terpilih misteri. Ada orang banyak waktu suaranya terpilih hanya 1.000 sekian, 1.200 misalnya terpilih. Itu suaranya hampir 2.000 malah tidak terpilih. Ada yang tadinya cuma 600 terpilih. Begitu naik 800 malah terpilih. Akan meningkat suara itu malah tidak terpilih. Saya turun malah terpilih. Iya. Apalagi kan saya kan selama ini kan tidak ada beliau. Mungkin caleg yang tidak ada beliaunya jadi itu cuma saya.
Karena semua orang juga sudah kenal Pak Ubaya siapa. Iya. Jadi boleh ditanya itu, siapa yang nggak punya, saya aja yang nggak punya beliau ya. Yang selebihnya itu berkeliaran di mana-mana, bertebaran di mana. Itu Pak Ubaya seperti apa ya triknya mungkin ya, dengan tidak memasang baliho, kemudian ya santai-santai aja sih, atau memang di belakang ya Pak Ubaya benar-benar bekerja keras, cuman masyarakat nggak tahu nih. Saya jadi gini, prinsip saya itu ada dua, kalau yang namanya pemilihan baik wali kota atau kompetisi lah atau DPRD itu ada dua faktor yang menurut saya bisa menjadi faktor penentu dalam sebuah kompetisi. Ya. Yang pertama itu adalah saya adalah modal sosial. Modal sosial harus kuat. Berbaur sama masyarakat. Ya, saya kasih contoh saya kalau ada teman-teman yang dekat dengan saya atau keluarga yang dekat dengan saya, kalau dia pesta pernikahan atau ada acara pernikahan itu paling tidak saya 5 kali ke tempatnya. Sebelum acara sudah ada. Ya, saya orang Bugis itu ya, terima jujuran atau mengantar jujuran. Saya sudah dipanggil, dan saya sudah kesana. Nah, saya rapat panitia, panggil lagi, hadir lagi, mau paci. Kalau orang Bugis itu mau paci. Ya, rangkaiannya pasti. Ya, datang lagi. Akad nikah, datang lagi. Pesta, datang lagi. Nah, berikutnya kalau di bulan pembubaran dipanggil lagi, datang lagi. Artinya kita mengenal bagaimana pola kedekatan, tapi bukan sih tujuan utama. Tetapi itu bagaimana memang kapasitas kita yang merasa dibutuhkan oleh mereka, bagaimana memberikan solusi dengan keberadaan kita, mereka bisa merasa terbantu. Nah, kedua, faktor finansial. Kalau faktor kedekatan modal sosial aja tinggi, tapi faktor finansial tidak ada juga nggak bisa zaman sekarang. Bisa. Nah, sebaliknya kalau hanya faktor finansial yang kuat, modal sosialnya rendah, biar berapa uangmu tetap tidak bisa juga. Ya, artinya banyak contoh. Karena kadang-kadang tidak bisa orang dekat, baru pengenalan, tidak tahu siapa. Jadi sebenarnya Pak, masyarakat itu seperti apa menurut Pak Ubaya? Harus seperti apa sih menjadi anggota dewan di mata masyarakat, Pak? Ya, kalau saya untuk saya juga enggak tetapi memang dua faktor itu penyebabnya orang begini. Berarti dua itu harus balance. Kalau kayak saya, kenapa saya tidak saya terpilih, mungkin saya finansial paling rendah. Ya. Tapi apa? Ada orang bilang, ngapain saya ambil ya? Tidak bikin kaya juga aku. Tidak kuambil juga tidak jadi miskin. Artinya banyak yang nggak mau. Karena mungkin merasa pola kedekatan mereka yang kuat. Jadi, justru itu saya nggak pakai beliau. Ngapain dia pakai beliau? Ya, orang sudah kenal Ubaya. Siapa yang tidak kenal? Ya. Artinya kalau saya pasang beliau kan, pasang beliau itu untuk pengenalan. Ya. Apalagi menurut saya tidak efektif. Jadi di situ kayak pagar. Nggak tahu siapa yang mau baca, siapa yang mana yang dibaca, mana enggak. Nah, kedua, kalau tidak ada pendekatan lain, hanya dengan pengenalan. Contoh saya teman mencatur. Belum tentu pilih saya. Padahal dia sudah kenal. Mencatur kok sama-sama, minum kopi sama-sama. Tapi belum tentu dipilih. Nah, justru itu saya ngambil. Selain karena memang tidak didukung dana yang kuat, kalau saya pasang baliho lagi atau cetak baliho, itu menguras yang sedikit itu. Berarti Pak, Bapak saat itu menyangka nggak kalau dengan sesantainya Pak Ubaya saat itu, tapi akhirnya kok jadi gitu tuh, nyangka apa enggak? Atau ya saya ikut kontestasinya aja, sudah nanti jadi apa tidak saya serahkan gitu.
Oh iya, saya berkeyakinan Allah membantu saya. Saya berkeyakinan bahwa Kemungkinan jadi. iya, saya tidak pernah di dalam hatiku tidak pernah saya bilang tidak jadi saya. Ya, tapi saya usaha ada pasti, pola pendekatan pasti, tapi sosialisasi tidak pernah saya. Hanya jalan lakukan pendekatan teman-teman, merekrut relawan. Nah itu, saya rekrut relawan itu sekitar lebih 100, dan dari 100 lebih itu 90% keluarga saya dan orang teman-teman dekat saya. Nah, makanya errornya rendah. Karena itu 90% tim saya yang menjadi koordinator relawan masing-masing itu adalah keluarga saya dan orang-orang dekat. Hanya 5% yang mudah kontrolnya. Iya, betul. Kalau dia bodoh-bodoh berarti dia bodoh keluarganya, dia bodoh keluarga dekatnya. Tapi kalau melihat angka suara dari Pak Ubaya kan cukup tinggi ya, 1.000 lebih ya Pak ya saat itu. Berarti keluarga Pak Ubaya spontan ini ya, spontan keluarga Pak Ubaya semua ini. Malah itu kalau keluarga saya memilih semua, Nggak cuma 3.000, 5.000 bisa. Artinya banyak kepentingan juga masuk keluar. Iya, iya. Oke, baik, kita akan lanjutkan obrolan kita, Pak Ubaya, namun saya ingin jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan kita dengan Pak Ubaya, namun sesaat lagi tetaplah di Bincang Parlemen. Baik pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Rahmatarita. Kita akan lanjutkan obrolan kita dengan Bapak Ubaya. Pak, tadi kan kita sudah ngobrol seru sekali ya saat bagaimana pengorbanan dan perjuangan seorang Pak Ubaya untuk bisa duduk di kursi parlemen. Pak, saat itu apa yang menjadi pemikiran Pak Ubaya akhirnya pindah partai? Dan apakah saat itu optimis dengan Bapak pindah partai itu? Kan kita nggak tahu ya, akhirnya Bapak duduk ya, itu suara akan banyak dan bisa dilihat. Sebenarnya ini gini, inilah yang saya bilang. Saya hanya berlandaskan skenario Allah mungkin. Nah, jadi saya dari awal kan saya katakan tadi dulu awalnya saya mau pensiun dari politik. Tapi karena diajak saat 5 tahun vakum itu memang sudah vakum dari partai ya Pak? Iya, dulu saya mundur dari Partai Demokrat. Sudah sebenarnya begitu saya berhenti tidak terpilih kan saya sudah mundur. Jadi selama beberapa tahun itu tadinya saya tidak mau sudah berpolitik. Ini lebih istirahat karena hitung-hitungan saya, beban saya di dalam keluarga juga tidak begitu berat, beda dengan itu. Saya punya anak kan 5, 4 sudah sarjana, 2 berkeluarga, yang lain juga kerja. Tinggal 1, istri saya ASN. Artinya kalau untuk hidup aja sudah cukup. Nah, dari dasar itulah sehingga ngapain lagi saya repot-repot. Apalagi anak-anak itu kan kadang nggak usah lagi Pak. Tetapi dengan dorongan tadi itu mungkin dengan masuk di politik atau menjadi anggota DPRD itu lebih bermanfaat bagi orang. Kalau misalnya kita kan begini, kalau dengan kekayaan paling kita bisa bangun 10 meter misalnya dengan biaya sendiri jalan. Atau kita ini bangun. Tapi begitu di politik ini bisa kita bangun berapa jalan atas kekuasaan itu, kita bisa anggarkan apa saja yang menuju kepada kepentingan masyarakat. Kita bisa bangun aspirasi melalui masjid-masjid, kita bisa bantu kelompok-kelompok masyarakat. Tapi kalau dengan misalnya kita hanya dengan punya uang, mungkin kita
hanya sangat terbatas di dalam pemberian manfaat kepada masyarakat. Nah, itu yang salah satu juga mendorong itu. Ya. Oke, Pak, kalau tadi kan Bapak bilang dari banyaknya suara itu banyak yang dari keluarga. Apa yang diinginkan keluarga dari Pak Ubaya sendiri dengan duduknya Bapak? Yang saya bisa tangkap dari mereka ketika saya duduk di Dewan 10 tahun itu, mereka menganggap menerima manfaat atas keberadaan saya. Makanya dia harus mendorong lagi, maju lagi. Karena dulu ada nilai manfaat mereka terima. Ya. Nah, ya kan? Nah, maju lagi. Kita ingin mendapatkan manfaat dari keberadaan itu. Apa yang sangat diinginkan dan ingin segera terrealisasi Pak? Apakah ya manfaat sebagai kedekatan keluarga aja atau untuk fisik? Ya, dalam hal misalnya aspirasi soal kesehatan. Saya dulu di Komisi 1 waktu itu kan misalnya cuci darah dulu itu kan belum ditanggung. Ya. Akhirnya kita dorong selama di DPR itu kita dorong agar ini menjadi bagian yang ditanggung oleh pemerintah. Akhirnya kita dorong sih sekarang misalnya itu banyak faktor lah, misalnya dari perjuangan itu misalnya pada saat tertentu Bontang itu kan krisis misalnya 3 kilo LPG. Dan pada saat tertentu antri berpanjang-panjang. Nah, BBM. Ya, nah saat saya di DPR itu kita betul-betul memperjuangkan. Nah, misalnya berapa sih kuota di Bontang, bagaimana pendistribusiannya, bagaimana mengatasi ini pada hari-hari tertentu saat hari raya misalnya mau menjelang Lebaran, kita minta kepada Pertamina dengan untuk menambah. Kalau tadinya 2 tangki, coba tambah 1 tangki. Nah, itu artinya bisa mengatasi di situ. Kan pasti ada kebijakan. Iya, pasti. Oke, baik. Kalau saya berbicara tentang program-program pemerintah, apa yang akan dilakukan seorang Pak Ubaya untuk mendukung daripada program-program pemerintah yang sudah berjalan maupun yang rencana akan dilakukan? Banyak program yang harus dilakukan. Misalnya bagaimana kalau saya kan dari utara misalnya. Dari utara. Satu hal yang sering menjadi keluhan ini misalnya macet pelabuhan. Macet, kalau ada kapal datang ini kan sangat panjang anunya orang tempat parkir dan sebagainya. Ini satu hal yang harus sudah diatasi. Perusahaan pemerintah mendorong bagaimana ada area parkir di seluruh pelabuhan yang luas. Dulu zaman Bu Neni menjadi program itu adalah bagaimana reklamasi. Dari reklamasi mulai dari Letuan itu sampai ke Tanjung itu reklamasi. Kalau itu terjadi kan udah mangrove. Yang di luar mangrove. Oh iya. Nyambung bisa saja reklamasi situ. Iya. Ya kan? Nyambung ke situ parkir banyak. Alternatif juga orang keluar dari pelabuhan terbuka. Iya kan? Oke. Kalau itu akan dilakukan nih sama Pak Ubaya. Rencana bagian mana dan akan dipindahkan kemana ini masyarakat yang memang sudah ada di situ? Karena terlalu sudah lama menjadi masalah di situ. Ya kan? Saya kira mungkin sudah selesai. Nah, contoh misalnya paling dekat, bagaimana pemerintah mendorong percepatan penyelesaian masalah tanah yang di Pasar Lama Letuan. Ya kan? Kalau itu sudah menjadi milik pemerintah, ada aspirasi, kita tangkap aspirasi masyarakat bahwa itu menginginkan kembali. Betul. Ya kan? Nah, karena itu status dulu saya ingin ceritakan.
kenapa dulu misalnya kantor lurah Tuan tidak terrealisasi zaman kami dulu. Kenapa misalnya pasar tidak terrealisasi? Karena itu status lahan. Iya. Karena status lahan. Nah kalau sekarang statusnya lahannya bagus, kenapa tidak? Tapi kalau kita berbicara pasar lama kan memang masih polemik gitu Pak ya. Kan kita dorong pemerintah menyelesaikan itu. Kalau misalnya saya di komisi apapun, maka itu kita akan minta supaya pemerintah dengan kita mempercepat status hukumnya. Kalau dia sudah menjadi milik pemerintah secara sah, kenapa kita tidak mempertimbangkan untuk mengembalikan? Kan bisa banyak alternatif, misalnya pemekaran wilayah. Biasanya dari itu menjadi kantor kah, menjadi kantor camat kah, menjadi kantor apa kah, bisa dipikirkan. Dan ini saya kira tapi kalau dari pedagang sendiri kan pengen kembalinya ke situ Pak. Justru itu, kalau misalnya kita tangkap aspirasi mereka, suara masyarakat ini kan tidak bisa dikesampingkan. Aspirasi itu perlu dipertimbangkan. Kecuali melanggar regulasi, aturan hukum baru kita nggak bisa terima. Ya. Tapi kalau misalnya itu status hukumnya bagus, kenapa tidak? Tapi sejauh ini Pak, dari Pak Buya sendiri melihat apa? Baru seminggu, kita belum tahu awalnya. Dari pemilik sendiri apakah memang masih susah gitu loh Pak, atau bisa negosiasi Pak? Kalau sudah terbentuk alat kelengkapan dan kita tentu kita akan mengusulkan rapat komisi meminta penjelasan pemerintah, pendapat pemerintah terkait status lahan itu. Dan asosiasi pedagang tentu kita akan bertemu. Meskipun sebelumnya mungkin ini sudah dilakukannya, tetapi kita akan memperbarui kembali, ya kan? Yang ada ayo kita melanjutkan yang baik, ya kan? Nah, kalau itu belum selesai, adakah jalannya untuk bisa kembali selesai? Oke, seandainya akhirnya itu bisa terpindahkan di situ, otomatis pasar yang sekarang tetap pakai ini apa yang akan dilakukan dengan banyak. Menurut saya sih banyak. Misalnya kan gini, kalau kita lihat program DPRD yang lama juga pemerintah ada rencana pemekaran wilayah. Misalnya Kecamatan Buntang Utara terpisah dari Kecamatan Buntang Timur. Ya, itu bisa jadi satu kecamatan dengan beberapa. Bisa jadi tempat BPU-nya kecamatan, bisa jadi kantor kecamatan. Itu, tapi ini lagi-lagi nanti mempertimbangkan aspek regulasi. Tetapi itu wacana bisa aja ada, banyak manfaatnya. Bisa jadi BPU, kan di modelnya kan tidak ada kan? Iya, luas aja. Iya, bisa macam-macam. Bisa serbaguna, bisa. Iya, bisa tempat olahraga juga. Macam-macam. Tidak akan terlantar. Cuma ini kan namanya APBN itu dibangun melalui APBN. Nah, dengan melalui APBN tentu kita harus melihat regulasinya, penghibaan sebuah aset dan sebagainya. Tapi ini kita berpikir ke arah itu, bermimpi karena kita belum melihat satu lahan yang baru, yang lama yang tempat itu. Sekarang kan mereka malam-malam itu kan tempati orang masyarakat pesta pernikahan di yang lama. Oh ya, yang di kantor lama. Banyak manfaat yang bisa saya kira itu menyentuh yang langkah-langkah dekat. Oke, Pak, kalau kita melihat Pak Ubaya kan tinggalnya di Sidrap nih. Ini untuk permasalahan di Sidrap sendiri, Pak Ubaya seperti apa? Memperjuangkannya juga. Kalau sudah masuk ranah hukum, peradilan, saya kan di MK. Ya. Tidak bisa lagi kita campur. Apalagi sudah masa persidangan, tentu MK yang akan memutuskan.
Cuma yang kita himbau ini masyarakat khusus di 7 RT khususnya di Sidrat itu untuk bersiap baik mentalnya terutama agar apapun keputusan yang diambil bisa diterima. Misalnya vonis hakim MK memutuskan ini, ya mudah-mudahan itu berpihak kepada kita masyarakat Bontang. Tapi ketika itu tidak berpihak kepada kita, saya sih berharap agar masyarakat di Sidrat itu bisa menerima kenyataan. Saya sudah pernah sampaikan bahwa sebuah perjuangan bukan jangan hanya melulu melihat hasil akhir, tetapi bagaimana proses itu berjalan, itulah yang harus dihargai sebagai sebuah perjuangan. Oke, berarti kalau dari Pak Ubaya sendiri menyerahkan ya apapun keputusannya nanti ya, walaupun keputusan terpahitnya pun Sidrat tidak bisa dibentuk Bontang, ya harus. Ya panjang, ini perjalanan panjang. Saya 5 tahun memperjuangkan itu. Komisi 1 saya pilih dulu komisi 1 karena ini memang berjuang soal Sidrat. Banyak hal yang kita lakukan. Nah, setelah 5 tahun saya belum berhasil. Datang Agus Haris melanjutkan 10 tahun dengan berbagai juga cara dan strategi yang beliau lakukan. Tapi pada kenyataannya hanya ada satu jalan, yaitu menggugat melalui MK. Itulah yang dilakukan sebagai perjuangan akhir. Karena apapun keputusan itu kita akan hormati keputusan hukum. Tapi kabar terakhir kan harus dicabut gitu Pak. Ya betul. Untuk gugatan itu, gugatan ke MK. Kan dari Kementerian atau ini yang mau minta agar tidak diteruskan lagi, itu apakah kita ya terima keputusan itu? Saya belum tahu persis itu, Yang jelas kalau saya lihat masih sekarang kan persidangan berlangsung. Artinya kalaupun dicabut tidak dicabut, kok buktinya masih proses hukum berjalan, pemeriksaan saksi-saksi berjalan. Oke. Baik, harapan dari Pak Ubaya sendiri dengan aspirasi semua pendukung-pendukung dari Pak Ubaya sendiri seperti apa nanti? Sekali lagi kita berharap, kita ini kan cuma berikhtiar. Ya, tidak mungkin sekali lagi kita bisa memuaskan semua. Dan kalau orang mencari sebuah misalnya, wah nggak bisa, kalau hanya mencari sisi negatifnya, semua orang punya negatif. Ya, nggak mungkin kita bisa ada orang sempurna. Sempurna jadi malaikat. Jadi pasti dari sudut mana orang memandang, tergantung dia. Kalau misalnya memang di hatinya bilang Allah, itu tidak bisa. Pasti itu yang berkembang di hidup. Ketika orang kita misalnya tidak bisa meneruskan aspirasinya atau apanya karena sesuatu hal, apa sih dia terjangkau. Begitu ketemu ya. Sama dengan gajah. Ada pegang telinganya, gajah itu begini, ya kan? Nah, sama dengan kita ini para yang diberi amanah. Tergantung orang melihatnya dari sudut pandang. Yang penting Pak Ubaya berjuang lah ya. Ya itu tanggung jawab. Saya pernah berpikir begini, biarlah mungkin itu juga yang membuat saya tidak jadi waktu itu 5 tahun. Saya bilang begini. Saya tetap puas ketika ide-ide saya dibaca orang, dilanjutkan orang meskipun saya tidak tertipu. Jadi ide-ide kita tidak. Nah, sekarang ya kita yang paling penting hadapi itu. Nah, dengan amanah yang luar biasa beratnya itu kita tetap mempertanggungjawabkan. Kalau berbicara sebuah kebanggaan Pak, orang Pak Ubaya kan
bukan hal yang baru ya duduk di kursi dewan. Tapi untuk saat ini seperti apa, Pak? Rasa kebanggaan apakah ada yang tadinya kan pernah duduk nih, ya, terus akhirnya vakum, dan sekarang duduk lagi, atau biasa aja? Saya biasa aja. Saya nggak jadi dewan, menurut saya juga biasa aja. Iya, saya dewan biasa aja. Cuma ada aja tugasnya ya, ada tugas pagi bikin begini. Itu yang membedakan. Saya tadi dewan biasa juga. Tapi kan kalau berbicara beban, lebih beban sekarang Pak daripada yang kemarin vakum itu. Iya, pasti. Seperti apa? Apakah memang itu buat Pak Ubaya bukan kebanggaan tapi ya tanggung jawab gitu atau gimana? Apa yang mau dibanggakan? Kita ini dipilih oleh orang menjadi anggota DPR paling banter 5 tahun. Mungkin rasanya sudah beda kali Pak ya dari awal pertama jadi. Mungkin kalau pertama, wah boleh seru-seruan ini. Saya jujur mengikuti biasa aja. Kenapa? Lebih kepada apa yang harus kita perbuat kepada masyarakat. Nah itu. Oke. Baik, yang terakhir Pak Ubaya, seperti apa harapan Pak Ubaya sendiri setelah perjuangan akhirnya duduk dan 5 tahun ke depan ini mau seperti apa? Ya 5 tahun ke depan itu kita kan begini, pasti kita mulai yang DPRD yang baru ini adalah tentu mencermati gua PPAS kebijakan penganggaran itu berencana pemerintah di APBD 2025. Itu baru Dewan melihat dari sisi anggaran. Nah, mungkin kita juga dari sisi regulasi misalnya apa yang harus kita lakukan sehingga memberi kemudahan atau memberi proteksi atau apapun namanya kepada kepentingan masyarakat. Faktor tugas dewan itu kan tidak lebih dari 3 fungsi itu. Nah itu yang kita maksimalkan fungsi itu saja penganggaran. Tentu kita mengkalkulasi banyak aspek. Dulu dengan anggaran 1,1 atau 1,2 para imam sekian, ya kan? Guru ngaji sekian, ya kan? PNS sekian. Mungkin kita nanti kalau dipercaya di badan anggaran kita akan mengkalkulasi dengan sama pemerintah. Bisa nggak menaikkan sekian? Bisa nggak menaikkan kesehatan? Artinya tingkat kesejahteraan harus berbarengan dengan peningkatan APBD, ya kan? Yang tadinya 1 juta sekian. Nah, kalau dinaikkan begini, bagaimana pengaruhnya terhadap dana pemerintah? Itu kan yang paling utama. Kalau misalnya tunjangan kesehatan kita naikkan begini, satu hal misalnya yang sangat penting, rumah singgah Samarinda terutama, karena kalau orang dari Bontang itu pasien diinapkan dirujuk ke Wapsarani kan tidak ditanggung inapnya, terutama penjaganya. Kalau kita sewa atau beli lahan di sana dengan ini banyak pengeluarannya. Iya, artinya sekali kita bangun puluhan tahun orang menikmati, kan lebih ke masyarakat ya. Nah itu yang menurut kita kan kita lihat seperti apa. Kalau masuk di anggaran kan gini, uang yang masuk kan kita lihat Dewan itu terutama di Komisi 2 ketika pemerintah mau melakukan rencana anggaran ada namanya prognosis proyeksi pendapatan tahun depan misalnya tahun 2025. Lalu mengatakan, oh ini kenaikan. Kalau misalnya masih naik atau angkanya tetap di 3,3,
luar biasa anggaran itu, ya, luar biasa. Nah sekarang kan bangunan fisik semakin berkurang, ya kan? Artinya bangunan ini tinggal dulu kantor-kantor kan sudah dibangun, artinya fisik itu infrastruktur yang begitu kan sudah ada. Maka mungkin larinya kepada tingkat kesehatan. Itu. Dulu kayak waktu itu tidak terwujud juga, misalnya dulu saya waktu bulan ini wali kota, saya di Komisi 2, kita ingin membuat dulu perdebatan soal HOP 7. Oh ya. Dulu kita ingin sudah dalam perencanaan itu bagaimana membangun di situ museum. Misalnya orang tidak perlu berkunjung ke Bukatin, tapi di situ lengkap. Sudah tidak perlu ke ibadah, tapi di situ disiapkan kayak di Tenggareng itu masalah kerajaan. Nah, kedua di situ dibuat alun-alun, masjid dan sebagainya, sehingga itu menjadi sebuah pusat kota yang memberikan manfaat bagi, ya kan? Dulu sudah ada, sudah kita perjuangkan sampai ke Elman agar itu bisa menjadi dilepaskan. Saya termasuk pelakunya yang minta ke situ. Nah, tentu dekan waktu itu kepemimpinan ini, situ sudah rancang, harus ada masjid, ada museum, PT Badak soal bagaimana membuat pupuk, bagaimana membuat ini. Nah, perlu kunjungan ke sana kalau misalnya pelintur ke pabrik. Cukup di situ ya. Itu dulu angan-angan, tapi bukan angan-angan, kita sudah berjalan. Sudah berjalan, panggil pemerintah kunjungan ke sana. Ya. Tapi ya, akhirnya mandek dulu Pak ya. Nanti sama Pak Ubaya dilanjutkan. Insya Allah. Tapi ya itu tadi bukan berarti Ubaya Salaminda, tapi kita kan lihat tupoksi seperti apa yang diamanatkan. Saya belum ditunjuk karena kelengkapan belum ada. Mau di komisi mana? Kalau saya boleh bertanya, pengennya di mana? Kan komisi 1 pernah, komisi 2 pernah ya Pak ya? Kalau amanah misalnya mudah-mudahan amanah dari pimpinan partai saya mengamanatkan komisi 3. Iya. Belum pernah Pak ya? Kalau belum pernah di situ. Betul. Sebuah tantangan apa yang kita lakukan. Nah itu memperjuangkan infrastruktur. Nah tadi misalnya terjun jalan lingkar, ya kan? Bagaimanapun sigap itu bapperson dari bupati. Nah contoh sekarang kan alternatif jalan utama dari masyarakat Gutut harus dipikirkan. Salah satunya dari Sidrap. Itu di Sidrap itu tidak sampai 1 kilo yang belum terdicor atau diaspal, lalu menghubungkan jalan lebar ke Guntur. Ya. Kalau itu dilakukan bisa solusi, salah satu solusi. Jadi tidak harus melewati Bukatin. Iya, salah satu solusi. Tapi mencari alternatif lain. Mana yang terbaik, tetapi dua-dua juga tidak apa-apa. Banyak boleh. Iya. Makin Ya, banyak jalan makin bagus. Perjuangannya Pak Ubaya mungkin ya harus diperjuangkan seperti apa nanti, semoga ya. Sudah kita pikirkan. Tapi jangan sampai hanya di pikiran. Kalau misalnya saya komisi 3, kita akan tadi misalnya macet pagi, terutama waktu ngantar anak sekolah. Ya. Jadi Ya, gimana? habis itu memang Pak Nah sekarang di sekitar habis itu kan macet tiap sore tiap pagi. pagi sore. Masa sih kita warga Bontang, Pupuk Kaltim juga, PT Bada juga, pihak perusahaan lain, perusahaan kita sama-sama harus bertanggung jawab. Mari kita sama-sama. Loh, nah mungkin pemerintah aja yang bangun, DPR aja yang memperjuangkan, kalau tanpa kerjasama sempurna. Dan itu hebatnya orang Bontang, kerjasamanya luar biasa. Luar biasa ya Pak. Pak Ubaya sudah merasakan gitu ya. Iya, luar biasa. Kerjasama itu patutlah dicoba. Oke. Tinggal leadernya aja. Leadernya seperti apa ya Pak? Karena itu yang bisa paling mengkomunikasikan semua pihak. Oke. Oke, baik. Terima kasih
Pak Ubaya, waktunya kita sudah mengganggu ya. Selama 1 jam full kita ngobrol bareng dengan Bapak Ubaya Pengawan. Semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran, dan seluruh aspirasi dari masyarakat yang mendukung Bapak Ubaya bisa, Yang tidak mendukung juga bisa terrealisasikan, Pak ya. Baik, terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu, Pak ya. Baik pemirsa, demikian obrolan saya dengan Bapak Ubaya Pengawan. Kita doakan ya, semoga apa yang menjadi cita-cita dan harapan semua masyarakat di tangan Bapak Ubaya bisa terrealisasikan. Baik, saya Rahmata Rita beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Kita akan berjumpa kembali dengan anggota DPRD Kota Bintang yang lain. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.